Halo Capricorn, selamat datang di Intuisi Miss M. Ketemu lagi kita ya. Kita kali ini lakukan general reading untuk kondisi keuangan kamu 90 hari berikutnya. Timeless, tidak terikat waktu kapan kamu nonton video ini. Bisa sejak saya up video ini kamu sudah nonton, atau mungkin kamu nontonnya seminggu setelah saya up, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun setelah saya up video ini. Capricorn, ini adalah kondisi keuangan kamu 90 hari berikutnya, sehingga nanti kita akan bagi menjadi 3 termin ya, atau 3 step, yaitu 30 hari pertama, 30 hari kedua, dan 30 hari ketiga. Ambil yang resonate-nya saja, dan semoga kamu bisa mengambil manfaat serta sisi positif dari video yang saya upload. Baiklah Capricorn, dibantu untuk mengembangkan terus channel ini ya, tinggal di like, subscribe, dan ditonjok atau diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalau ada video baru kamu bisa tahu. Capricorn, kita lihat kondisi keuangan Capricorn 90 hari berikutnya. Worth, ini adalah 30 hari yang pertama, 30 hari yang kedua grief, dan 30 hari yang terakhir ada divine flow. Oke. Pesan di 30 hari yang pertama ini adalah tentang cinta, tentang love yourself atau self love ya. Selama ini mungkin sudah ada banyak hal yang kamu lewati, sudah banyak hal rintangan yang kamu lalui, entah itu kesulitan dari sisi keuangan, finansial, atau ekonomi. Sebenarnya di sini, di 30 hari pertama pesannya, kamu sudah sangat layak untuk mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan selama ini, bahkan tanpa perlu adanya upaya yang berlebihan. Karena sebenarnya dengan energi cinta, energi yang positif ada dalam diri kamu Capricorn, kamu akan mendapatkan apa yang layak memang untuk kamu. Jadi apa yang kamu perjuangkan, ini memang sudah bisa kamu dapatkan. Kemudian kamu adalah seseorang yang bernilai. Kamu layak, kamu pantas untuk mendapatkan apa yang kamu perjuangkan selama ini. Oke, kita lihat. Di sini ada Knight of Cups. Di sini ada Ace of Cups. Ya. Berikutnya ada Knight of Pentacles. Oke, Capricorn. Ini adalah sebuah situasi di mana memang saya melihat di 30 hari yang pertama, sebuah perubahan akan terjadi dari sisi finansial, dan ini karena kedatangan seseorang. Seseorang yang datang untuk menawarkan sesuatu, seseorang yang datang untuk membantu kamu, seseorang yang memang sudah dipersiapkan untuk mengatasi permasalahanmu. Di sini kita coba clarify dengan Seven of Pentacles. Ya, Seven of Pentacles di sini adalah bisa dibilang kamu punya target ya, kamu punya target. Seseorang ini pun juga punya target tersendiri, punya target tertentu. Seseorang ini juga menunggu waktu yang tepat juga untuk membantu kamu. Dia ini sepertinya selama ini mungkin memperhatikan bagaimana sih sepak terjang kamu, bagaimana sih tingkah pola kamu, dan di sini dia nggak pengen gegabah untuk menawarkan sesuatu dulu sebelum dia tahu kejelasannya kayak gitu. Nah, pada saat dia menunggu saat yang tepat, pada saat dia menunggu untuk membantu atau memberikan bantuan pada kamu, dia pun juga membantunya saya rasa bukan secara cuma-cuma ya. Kita lihat ada Ace of Cups di sini. Iya. Ace of Cups dengan kartu Page of Cups. Ada keterkaitan juga dengan seseorang yang energinya lebih muda. Kemungkinan orang yang membantu kamu atau menawarkan bantuan ini adalah orang yang energinya lebih muda. Mungkin dari sisi penampilannya, dari mindsetnya dia, dari cara bicara dia, atau bahkan usianya dia lebih muda daripada kamu. Ya, dia sudah mempersiapkan. Dan dengan Knight of Pentacles, saya merasakan
Di sini memang ada hubungan antara kamu dengan dia, masih ada keterikatan emosional ya. Ada ikatan emosional sehingga ketika dia awalnya hanya memperhatikan kamu aja, saat kamu merasa kesulitan, itu dia tahu. Karena ada ikatan batin di sini. Makanya dia datang ke kamu untuk nawarin duit, nawarin bantuan. Nine of Swords. Ada bebannya dia. Dia ngerasa kepikiran aja kalau ternyata dia tidak datang untuk membantu kamu. Oke, kamu layak mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau memang kamu sedang menunggu bantuan dari seseorang, kemungkinan di 30 hari pertama, seseorang itu akan datang dan bisa membantu kamu dari sisi finansial, ya Capricorn. Kita coba clarify dengan satu kartu di sini. Oke, Six of Swords. Perubahan. Di 30 hari pertama kamu sudah bersiap untuk meninggalkan situasi keuangan lama kamu menuju ke perubahan situasi keuangan yang baru. Oke. Itu 30 hari yang pertama. Sekarang kita ke 30 hari yang kedua. Bagaimanakah keuangan kamu di 30 hari kedua? Capricorn. Ada yang sedang berduka, kesedihan, kecewa mungkin. Selama ini kamu udah menahan diri, menahan tekanan atau apapun, tapi kamu nggak bisa lagi menahan ini. Akhirnya apa yang ada di hati kamu tumpah dalam bentuk air mata. Sesuatu yang selama ini kamu tahan, kamu nggak pengen curahkan ya, kamu nggak pengen ungkapkan. Di 30 hari kedua ini kamu meledak semuanya deh. Kayak kamu ini udah ungkapkan semuanya. Bahkan hati yang selama ini menurut kamu udah beku terhadap situasi, kamu ini udah ngeluarin semuanya. Unek-unek kamu udah kamu curahkan semuanya. Saya merasakan sebagian di antara Capricorn di 30 hari kedua ini mungkin akan dimanfaatkan oleh rekan kerjanya, rekan bisnis, orang yang selama ini join usaha gitu ya. Ini saya rasa ada kesedihan di situ, ketidakberhasilan, bahkan mungkin sebagian di antara Capricorn akan dimanfaatkan oleh rekannya, temannya, sahabatnya, seseorang yang selama ini dia percayai untuk membangun bisnis, membangun usaha, atau membangun bisnis bersama. Investor bisa saja. Tetapi ini tidak berjalan baik. Dengan seiring berjalannya waktu, kamu tahu bahwa sebenarnya kamu semacam digunakan oleh rekan kamu untuk rekan kamu itu mengambil keuntungannya sendiri. Nah di sini kamu sebenarnya udah ngerasa dari awal, udah ngerasa sejak lama bahwa orang ini nggak bisa dipercaya. Sahabat kamu ini kok kayak ada yang aneh ya, kayak gitu. Ini sebenarnya udah ngerasa sih kamu energinya. Tetapi pada akhirnya kamu benar-benar melihat dan tahu bahwa mungkin bisnismu ditikung, atau mungkin kamu dikhianati, atau mungkin kamu digunakan, dalam tanda petik ya, dalam tanda kutip digunakan, dimanfaatkan. Seseorang yang kamu percaya ini mengambil keuntungan dari kamu. Kita lihat. Ya, Two of Cups. Kamu berkomitmen dengan seseorang di sini terkait bisnis, usaha, atau mungkin di tempat kerja, atau mungkin saja ini hal-hal yang berhubungan dengan kontrak kerjasama gitu ya. Ada situasinya seperti ini, dan ternyata dia yang mengendalikan semuanya. Kamu semacam disingkirkan. Kamu mencari advice, kamu harus berbuat apa gitu ya. Dan Nine of Wands. Banyak hal yang akan kamu dapatkan termasuk pembelajaran di 30 hari kedua. Mungkin ada satu momen di mana di 30 hari kedua kondisi keuangan kamu akan sangat banyak beban, sangat banyak pengeluaran, sehingga di sini kamu menemui seseorang untuk meminta bantuan. Kalau nggak bantuan dari sisi finansial, ya bantuan dari sisi advice, masukan, saran, kayak gitu kepada orang yang lebih berpengalaman. Dan di sini kamu, saya lihat meskipun kondisi keuangan kamu lagi kurang bagus ya, karena banyak pengeluaran akibat dari gagalnya kerjasama ini, saya rasa kamu tetap bisa bertahan. Iya, Four of Pentacles. Yang bisa kamu lakukan di 30 hari kedua ini adalah mengamankan aset atau mengamankan hak kamu.
Sebenarnya secara keuangan stabil kalau di 30 hari kedua, hanya saja kamu harus lebih bisa mengamankan apa yang menjadi hak kamu ya. Mengamankan aset, mengamankan kepemilikan, mengamankan sisi finansial kamu. Di 30 hari terakhir ini pesannya adalah tentang cara alam semesta bekerja. Jika memang alam semesta sudah berkehendak, lalu kamu berusaha, maka ini bisa saja menjadi milikmu. Keinginan kamu ini bisa kamu dapatkan. Kita coba lihat ya. Divine Flow ini dijelaskan dengan kartu apa? Oke. Di 3 kartu yang pertama, ini ada Queen of Cups, Ten of Swords, dan juga Seven of Pentacles. Iya, sesuatu yang bisa kamu petik hasilnya atas kesabaran dan usaha. Sesuatu yang selama ini kamu upayakan, kamu bekerja siang malam, kamu berusaha sampai keringat bercucuran begitu ya. Bahkan banyak drama, korban perasaan juga, sedih senang kamu lalui. Kelihatannya ini hal yang sudah kamu lalui atau sedang kamu jalani, ini akan kamu tinggalkan dengan adanya Ten of Swords. Semisal kamu dalam kesedihan, dalam kesulitan ekonomi atau keuangan gitu ya, di 30 hari terakhir ini, kamu akan mengakhiri itu. Kamu akan mengakhiri kesedihan itu. Hal-hal yang tidak membahagiakan, yang membuat kamu galau, itu akan kamu tinggalkan. Dan kamu akan mulai memetik hasilnya, Capricorn, di 30 hari yang terakhir. Karena ada Divine Flow ya. Ini sudah memang hakmu, kayak gitu. Kita coba lihat 3 kartu berikutnya. Ya. Dan ini sudah sangat menjelaskan bahwa impian, harapanmu untuk mendapatkan sesuatu, khususnya perbaikan dari sisi keuangan, ekonomi, ini akan bisa kamu raih, akan bisa kamu capai. Meskipun di sini jatuh bangunnya bakal terasa ya di 30 hari yang terakhir ini. Karena ada Queen of Cups dengan King of Swords, ini antara ego, antara logika dan hati akan berperang. Saling tumpang tindih gitu loh. Di sisi lain kamu harus berpikir secara logika, tapi di sisi lain kamu juga harus bisa ikhlas. Kayak gitu. Kamu juga mesti bekerja keras dengan adanya Knight of Swords dan juga Ten of Swords. Gitu loh. Kalau kamu nggak bergerak, kalau kamu tidak memperjuangkan, maka kondisi keuangan kamu akan tetap sama seperti sebelumnya. Kita lihat satu kartu. Ya, Ace of Swords. Ini tentang kejelasan. Kabar yang cukup bagus dari sisi finansial. Perubahan, bisa saja. Di 30 hari terakhir ini mungkin adalah menjadi hal yang pertama kali kamu alami perbaikan dari keuangan di 90 hari berikutnya. Saya rasa ini ya Capricorn untuk kondisi keuangan kamu 30 hari pertama, 30 hari kedua, dan 30 hari yang terakhir. Ingat, pesan ini tidak bisa cocok untuk semua Capricorn, silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar yang positif serta klik loncengnya juga. Kita ketemu di pembacaan berikutnya.